Strategi pemasaran internasional. Nah, strategi pemasaran internasional ini dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada kepemimpinan biaya, yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Fokus ini dibagi lagi menjadi dua, ada fokus pada diferensiasi dan fokus pada biaya. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya adalah strategi bersaing biaya rendah yang ditunjukkan untuk pasar luas. Jadi, strategi kepemimpinan biaya ini ditekankan kepada penekanan harga, sehingga perusahaan dapat menjual dengan harga yang rendah kepada konsumen. Kelebihan dari kepemimpinan biaya ini adalah yang pertama, persaingan dengan para pesaing yang sudah ada. Karena posisi kepemimpinan biaya ini adalah merupakan pertahanan yang berharga dalam menghadapi para pesaing, sehingga para pesaing akan berpikir kembali bagaimana cara untuk menyaingi perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya ini. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar dengan pembeli. Pelanggan yang berkuasa dapat mendesak pemimpin biaya untuk mengurangi harga-harganya, tetapi harga tersebut tidak akan didesak sampai di tingkat harga di mana ada pesaing yang dapat menghasilkan laba di atas rata-rata. Yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar dengan supplier. Kekuatan dengan tawar-menawar dengan supplier ini, dengan kata lain adalah pemimpin biaya yang kuat dapat mendesak para supplier untuk menahan harga mereka, mengurangi margin mereka dalam proses tersebut. Yang keempat, ada peserta potensial. Karena pemimpin biaya meningkatkan margin laba, tingkat efisiensi yang selalu diperbaiki ini menjadi halangan masuk yang signifikan bagi para peserta bisnis yang potensial. Yang kelima, ada produk pengganti. Nah, ketika dihadapkan dengan kemungkinan adanya substitusi atau produk pengganti, pemimpin biaya ini lebih memiliki fleksibilitas daripada para pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resiko dari strategi kepemimpinan biaya. Risiko yang pertama adalah teknologi yang tertinggal. Dengan menggunakan kompetensi ini yang dimiliki sendiri, kadang-kadang para pesaing belajar bagaimana meniru strategi kepemimpinan biaya, sedangkan teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut terlalu usang atau dapat dikatakan tertinggal. Yang kedua adalah terlalu banyak fokus pada penurunan harga, sehingga perusahaan kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada contoh dari perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya, yaitu adalah PT Citylink Indonesia. PT Citylink Indonesia merupakan maskapai yang disiapkan dan bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya di kelas penerbangan murah. Untuk dapat menekan biaya dan bersaing dengan maskapai penerbangan lain, PT Citylink Indonesia menerapkan strategi yang pertama, tidak ada pelayanan gratis untuk pelayanan seperti asuransi, pembelian tiket, atau pemilihan tempat duduk. Yang kedua, fasilitas bagasi Citylink membebankan biaya tambahan. Lalu jaringan atau rute yang penerbangan yang digunakan itu jaraknya pendek-pendek. Lalu yang selanjutnya ada fasilitas yang standar. Salah satu strategi menghemat biaya operasional penerbangan adalah fasilitas yang sederhana. Sistem operasional sederhana. Citylink berencana akan menggunakan pesawat baling-baling dalam menjalankan usahanya. Lalu penghematan distribusi dan strategi promosi. Promosi dilakukan dengan penjualan tiket murah yang bisa menarik perhatian calon penumpang. Nah, yang kedua ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini merupakan suatu strategi organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Atau dapat dikatakan juga strategi diferensiasi menekankan kepada tingkat keunikannya. Kelebihan dari strategi diferensiasi yang pertama adalah persaingan dengan para pesaing yang sudah ada. Sehingga sangat jarang para pesaing yang baru dapat mengungguli perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi diferensiasi. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Karena keunikan diferensiasi ini, maka mengurangi kepekaan pelanggan terhadap kenaikan harga, sehingga berapapun harganya, pelanggan akan tetap membeli produk strategi diferensiasi ini. Lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar supplier. Dengan kata lain, karena ketidakpekaan
pembeli terhadap kenaikan harga, maka perusahaan dapat membebankan biaya tambahan kepada para pelanggan. Lalu yang keempat ada peserta potensial. Loyalitas pelanggan dan kebutuhannya untuk mengatasi keunikan produk diferensiasi merupakan hambatan bagi para pesaing yang ingin menyaingi perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Lalu selanjutnya produk pengganti. Perusahaan yang menjual barang-barang dan jasa yang bermerek atau bisa dibilang juga unik. Nah, pelanggan yang loyal karena uniknya ini, maka pelanggan itu akan loyal sehingga sulit juga dalam pesaing-pesaing untuk menghadapi perusahaan yang melakukan substitusi atau para pesaing menggunakan dengan cara mencari produk pengganti. Nah, lalu resikonya yang pertama ada pelanggan dapat memutuskan bahwa perbedaan harga antara produk pembuat diferensiasi dan produk pemimpin biaya terlalu besar atau dapat dikatakan harganya relatif lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah resiko lain dari strategi diferensiasi adalah kurang berharga jika adanya penjiplakan atau dilakukan penjiplakan oleh para pesaing. Lalu yang ketiga ada pembelajaran akan menyempitkan persepsi pelanggan. Maka pelanggan itu akan menjadi sempit persepsinya terhadap produk-produk yang mengalami penjiplakan tersebut. Lalu yang keempat, barang palsu dengan harga yang lebih rendah. Atau dapat dikatakan juga pelanggan akan melihat pesaing dengan barang yang sama kualitasnya namun harganya jauh lebih rendah. Padahal itu merupakan barang yang palsu. Yang ketiga ada strategi fokus. Strategi fokus ini adalah mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit atau lebih sering kita sebut niche market. Nah, fokus ini kan terbagi menjadi dua, ada fokus biaya, yaitu bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya yang rendah, sedangkan fokus diferensiasi berupaya untuk membedakan produk dan memberikan nilai unik kepada pelanggan di pasar. Kelebihan dari strategi fokus adalah yang pertama, kesadaran pelanggan. Karena menekankan pada pemenuhan kebutuhan segmen yang lebih sempit, diferensiasi terfokus dan dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan dan ekspektasi produk. Yang kedua adalah kesetiaan pelanggan. Ketika perusahaan menawarkan produk dengan atribut yang paling dihargai oleh segmen ceruk pasar ini, mereka membangun reputasi kualitas layanan dan keunggulan berdasarkan kebutuhan kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah margin tinggi. Ketika perusahaan berhasil menyediakan produk dan layanan dengan reputasi yang kuat ke ceruk pasar, mereka biasanya dapat membebankan harga premium menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah persaingan terbatas. Melekat dalam strategi diferensiasi terfokus yang sukses adalah kemampuan untuk melayani kebutuhan kelompok pelanggan tertentu lebih baik daripada pesaing yang mengejar pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah resiko dari strategi fokus. Yang pertama adalah pesaing dapat menggaburkan fokus. Lalu yang kedua, perusahaan itu atraktif dan berharga untuk disaingi. Maksudnya adalah perusahaan itu banyak yang ingin menyainginya gitu. Contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi fokus ini adalah Tropical Naslim. Mereka hanya menggunakan ceruk pasar atau beberapa konsumen aja, namun konsumen itu akan tetap sangat setia kepada produk yang mereka keluarkan. Sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penting apa saja dalam pengambilan sebuah keputusan pemasaran. Yang pertama yaitu ada standarisasi versus konsumisasi. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan etnosentris, lalu pendekatan polisentris, pendekatan geosentris, dan pendekatan regiosentris. Materi ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, yaitu Mutiara. Yang kedua ada kekuatan hukum. Sistem hukum yang digunakan oleh setiap negara di seluruh dunia sangatlah berbeda-beda. Hukum yang dianut pemerintahan nasionalnya dapat mempengaruhi pasar global dalam banyak hal. Undang-undang di suatu negara juga dapat mempunyai jangkauan ekstrateritorial yang mempengaruhi transaksi-transaksi yang dilakukan di luar batas negara tersebut. Perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di suatu negara tujuan dapat mempengaruhi lingkungan politik dan budaya negara tersebut. Bisnis-bisnis internasional yang beroperasi di luar negeri dihadapkan dengan risiko politik.
Untuk melindungi diri dari perubahan-perubahan dalam lingkungan politik, perusahaan seharusnya terus-menerus memantau situasi politik di negara-negara yang menjadi tempat beroperasi bisnis dengan berkonsultasi kepada staf lokal, penjabat kedutaan, dan perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri pada penilaian risiko politik. Perbedaan dalam sistem hukum. Sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, agama, dan politik. Yang pertama ada hukum Anglo-Saxon. Hukum ini adalah fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-koloni seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, dan lain-lain. Hukum Anglo-Saxon ini didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Perkara-perkara ini menciptakan preseden hukum yang digunakan hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara serupa. Lalu yang kedua ada hukum kontinental atau civil laws, didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sistem ini berasal dari Alkitab dengan bangsa Romawi, yang menyebarkan ke seluruh dunia barat. Dominasinya diperkuat lagi oleh penerapan kitab undang-undang Napoleon yang didasarkan pada hukum kontinental di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Kaisar Napoleon dari Prancis selama abad ke-19. Lalu yang ketiga ada hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktek suatu agama tersebut. Suatu negara yang menerapkan hukum agama untuk tindakan perdata dan pidana disebut sebagai teokrasi. Hukum agama dapat menimbulkan masalah-masalah yang menarik bagi suatu perusahaan. Salah satu contohnya pada ajaran kitab suci Islam yaitu Al-Quran yang berkenaan dengan bunga atas pinjaman sebagai suatu eksploitasi terhadap suatu keadilan. Yang terakhir ada hukum birokrasi. Sistem hukum di negara-negara komunis dan kediktatoran sering digambarkan sebagai hukum birokrasi. Hukum birokrasi apa saja yang dikatakan para bikrorat tanpa memperdulikan hukum formal negara tersebut. Kontrak dapat dibuat atau diakhiri sesuai dengan keinginan orang-orang yang memegang kekuasaan. Di negara-negara yang mengandalkan hukum ini, kemampuan suatu bisnis internal untuk mengelola usaha-usahanya sering terancam oleh birokrat. Manajer-manajer internasional sering dihadapkan dengan peraturan atau keputusan sewenang-wenang yang mempunyai kekuasaan hukum. Faktor ekonomi dan tingkat penghasilan. Pemasaran global perlu memperhatikan lingkungan ekonomi yang merupakan suatu faktor yang tak terkendali dalam tugas manajemen pemasaran. Lingkungan ekonomi pemasaran global terdiri dari dua, yaitu lingkungan ekonomi internasional yang mempengaruhi pemasaran antar negara, lalu ada mencakup ekonomi domestik setiap negara, di mana perusahaan itu menjual produknya. Faktor ekonomi yang pertama adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin baik pasar negara tersebut. Tetapi jumlah penduduk sendiri tidak cukup merupakan pedoman untuk menentukan ukuran pasar. Namun, mengkonsumsi banyak produk berkaitan dengan jumlah penduduk, mulai dari barang-barang pokok, obat, alat peralatan kesehatan, beberapa produk makanan, dan perlengkapan pendidikan. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Karena banyak keputusan menyangkut masa mendatang, maka pemasaran internasional tidak hanya perlu mengetahui jumlah penduduk sekarang, tetapi juga perkembangan jumlah penduduk di pasar luar negeri. Laju pertumbuhan penduduk pada garis besarnya berkaitan dengan sistem ekonomi negara tersebut. Laju pertumbuhan penduduk dapat berarti membentuk rumah tangga baru dan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Dari segi negatifnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah terhambatnya pembangunan dan penurunannya pendapatan per kapita sehingga membuat pasar justru menjadi kurang menarik, tetapi tidak banyak pula perusahaan-perusahaan yang mampu memasarkan ke negara-negara yang memiliki masalah tentang kependudukan, misalkan dengan mengirimkan atau membentuk produsen kelengkapan KB, obat, makanan, atau bahan pendidikan tertentu. Ada distribusi penduduk. Manusia pada berbagai tahap kehidupannya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sehingga timbullah segmen pasar menurut kelompok usia penduduknya.
Atas dasar kelompok usia, perekonomian dunia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada negara-negara berkembang yang angka kematian bayinya turun secara drastis, tetapi harapan hidupnya pendek. Sehingga cukup besar bagian penduduk dalam kelompok yang tidak aktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun. Lalu yang kategori kedua ada negara-negara maju yang harapan usianya panjang tetapi penduduk masih muda, sehingga cukup besar bagian penduduk yang berusia di atas 65 tahun, sementara kelompok di bawah 15 tahun cukup besar jumlahnya. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Australia. Lalu yang ketiga ada negara-negara industri yang sudah matang seperti Eropa, di mana kelompok usia sedangnya kurang lebih sama dengan kelompok usia mudanya, sehingga bentuk grafik distribusinya lebih persegi daripada kedua kategori yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada pendapatan. Ada 3 dimensi pendapatan di pasar luar negeri. Yang pertama, distribusi pendapatan di antara penduduk. Lalu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dinyatakan dalam mata uang yang sama, biasanya dalam dolar. Dengan demikian, pendapatan per kapita akan tetap hanya jika nilai tukar mencerminkan daya beli domestik relatif dari dua mata uang yang dipertukarkan itu. Lalu yang ketiga, produk nasional bruto. Ini merupakan indikator potensi pasar yang lebih baik daripada pendapatan per kapita. Penting artinya membandingkan pendekatan PDB ini dengan pendekatan per kapita untuk mengukur potensi pasar untuk barang-barang yang memerlukan pendapatan tinggi. Negara kecil seperti Belgia adalah pasar yang lebih baik daripada India, walaupun PDB belanjanya 20% lebih rendah. Dengan demikian, pemakaian kedua angka pendapatan itu akan tergantung pada jenis produk yang akan dibicarakan nantinya. Yang keempat ada perubahan nilai tukar. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi ekonomi keuangan internasional disebut hard currency, yaitu mata uang yang mempunyai nilai yang relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Mata uang hard currency ini berasal dari negara-negara industri maju seperti dolar Amerika, yen Jepang, Europe, dan lain-lain. Dan sedangkan mata uang yang jarang digunakan disebut sebagai soft currency, di mana mata uang ini mata uang yang lemah, nilainya relatif tidak stabil, dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan mata uang yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan pada valuta asing. Permintaan itu ada harga valuta asingnya, ada barang substitusi, dan perkiraan harga atau kebijakan harga dari pemerintahnya itu sendiri. Lalu ada penawaran, ada harga valuta asing, pendapatan, dan jumlah populasi atau penduduknya. Lalu ada alasan yang mengakibatkan mata uang dolar menjadi dominan karena nilainya stabil, jarang mengalami fluktuasi yang besar, tidak seperti mata uang yang lainnya. Daya beli atau minat negara-negara untuk membeli dan membutuhkan dolar itu sangat banyak. Lalu dolar dipakai sebagai untuk memfasilitasi kebanyakan pertukaran mata uang. Yang kelima ada pelanggan sasaran industri atau konsumen. Karena konsumen terlalu heterogen itulah, maka perusahaan perlu mengkelompokkan pasar-pasar menjadi segmen-segmen pasar. Lalu menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran. Dengan adanya hal ini, maka perusahaan membantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat, menentukan saluran distribusi dan perikanan yang sesuai dan efisien, serta mampu menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan. Terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu ada segmen pasar, ada menetapkan pasar sasaran, dan ada menetapkan produk. Yang pertama itu ada segmen pasar.
Segmen pasar di sini harus mengidentifikasi dasar-dasar segmen pasarnya dan mengembangkan profit setiap segmen. Lalu yang kedua adalah menetapkan pasar sasaran, mengembangkan metode penilaian atas daya tarik segmen itu sendiri, dan memilih segmen yang akan dimasuki. Yang terakhir ada menempatkan produk, merumuskan penempatan produk pada masing-masing segmen yang dipilih sebagai sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran bagi setiap segmen yang akan dipilih sebagai sasaran. Yang keenam ada budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, bagi setiap pembisnis yang ingin menjalankan usahanya lebih luas lagi dengan pasar internasional, maka perusahaan tersebut harus memahami terlebih dahulu pangsa pasar yang dituju melalui budaya serta masyarakat di suatu negara tersebut. Beberapa unsur berbeda dalam budaya ada di karakteristiknya, seperti kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap. Yang membedakan masyarakat ini dengan yang lainnya. Lalu ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, dan nilai sikap. Yang pertama ada struktur sosial. Stratifikasi sosial merupakan berbagai masyarakat yang berbeda-beda dalam tingkat stratifikasi sosialnya, merupakan masyarakat mengelompokkan orang-orang dalam batas tertentu berdasarkan kelahiran, pekerjaan, tingkat pendidikan, atau ciri-ciri lainnya. Yang kedua ada bahasa, mencerminkan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di luar batas budaya dapat digolongkan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi umum yang menggunakan kata-kata dengan bahasa yang sama ataupun bahasa yang berbeda, sedangkan nonverbal dapat diartikan sebagai anggota-anggota masyarakat yang berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan lebih dari kata-kata seperti gerakan dan lain-lain. Lalu yang keempat ada agama. Agama merupakan aspek yang penting kebanyakan masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota-anggota masyarakat berhubungan satu sama lainnya atau berhubungan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab, perencanaan untuk masa depan. Agama juga mempengaruhi jenis-jenis produk yang biasanya boleh dikonsumsi dan pola-pola musim konsumsinya. Lalu yang kelima ada nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota, sedangkan sikap merupakan tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Dalam budaya Anglo-Saxon, sikap yang umum ditemukan ialah waktu adalah uang. Waktu melambangkan kesempatan untuk memproduksi lebih banyak dan meningkatkan pendapatan seseorang sehingga waktu tersebut tidak boleh disia-siakan. 5 dimensi budaya nasional menurut Hofstede. Studi yang paling berpengaruh dalam menganalisa perbedaan-perbedaan budaya adalah studi yang dilakukan Greet Hofstede, seorang peneliti Belanda yang mempelajari 116 orang yang bekerja dalam puluhan negara yang berbeda. Walaupun karyanya ini dikritik karena kelemahan metodologi dan prasangka-prasangka budaya sendiri, penelitian ini masih tetap menjadi karya terbesar dan paling komprehensif. Yang pertama itu ada orientasi sosial. Keyakinan seseorang terhadap relatif pentingnya individu atau kelompok. Individualisme itu keyakinan budaya bahwa orang tersebut harus didahulukan, sedangkan untuk kolektivisme adalah pandangan bahwa kelompok yang harus didahulukan. Lalu yang kedua ada orientasi kekuasaan. Orientasi merujuk pada keyakinan bahwa dalam suatu budaya memiliki pandangan tentang kewajaran kekuasaan dan perbedaan kewenangan dalam berbagai hierarki seperti organisasi bisnis. Lalu ada orientasi ketidakpastian. Perasaan yang dimiliki seseorang tentang situasi yang tidak pasti atau ambigu. Penerimaan ketidakpastian dirangsang oleh perubahan dan perkembangan dari peluang baru. Ambiguitas dipandang sebagai suatu konteks di mana individu dapat tumbuh, berkembang, dan menghasilkan kesempatan-kesempatan baru. Lalu yang keempat ada orientasi sasaran. Sikap di mana orang termotivasi untuk bekerja karena jenis sasaran yang berbeda. Salah satu bentuk ekstrem dalam kontinum
Orientasi sasaran tersebut adalah perilaku sasaran agresif. Lalu yang terakhir ada orientasi waktu. Sejauh mana anggota-anggota suatu budaya menganut pandangan jangka waktu pendek versus jangka waktu panjang terhadap pekerjaan, kehidupan, dan aspek-aspek masyarakat lainnya. Lalu yang terakhir ada persaingan. Daya saing global merupakan tingkat kemampuan suatu negara dalam menciptakan suatu barang atau jasa yang menjadi tuntutan dunia internasional dan juga dapat memakmurkan, mensejahterakan warganya. Dalam melakukan persaingan yang bertaraf internasional, kita harus memiliki suatu keunggulan dalam menciptakan barang atau jasa yang kita miliki agar kita memiliki suatu ciri khas dari barang atau jasa yang kita buat. Salah satunya dalam daya saing global ini adalah kualitas sebagai daya saing. Kualitas yang baik cenderung meningkatkan intensitas dan tingkat persaingan yang sebaliknya biasanya juga akan diikuti dengan semakin tingginya kualitas para pesaing yang terlibat di dalamnya. Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan harus menghadapi pesaing ketat dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Hanya perusahaan yang benar-benar kualitasnya baik yang dapat bersaing. Dalam memahami kualitas, maka perlu diketahui karakteristik kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing bagi perusahaan. Kualitas sendiri merupakan suatu keadaan di mana konsumen dan pelanggan merasa terpenuhi harapannya terhadap kinerja, manfaat, atau kegunaan suatu produk tersebut yang akan digunakan. Komponen penunjang daya saing. Yang pertama ada kebijakan industri. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintahan dan sektor swasta. Hubungan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan industri yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengurangi daya saing. Komponen yang diperlukan dalam kebijakan industri tersebut meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, perluasan sektor industri, pemantauan praktik-praktik manufaktur, investasi dalam infrastruktur teknologi tinggi, alih teknologi, ekspor industri, reformasi dan investasi pendidikan, lalu intensif pajak. Lalu yang kedua ada teknologi. Teknologi merupakan penjelmaan secara fisik dari pengetahuan. Oleh karena itu, dalam lingkungan kompetitif di mana pengetahuan menduduki peranan vital, teknologi yang dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia dapat meningkatkan daya saing organisasi. Contohnya pengembangan teknologi yang berguna bagi industri itu ada CNC machine tools, material handling robot, automated inspection, CID. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya manusia yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing. Karena SDM dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila pemanfaatan tersebut berada dalam koridor yang tepat. Dalam pemanfaatan SDM ini diperlukan beberapa strategi yang penting agar mereka bisa memberikan kinerja yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya. Strategi tersebut antara lain kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintahan. Lalu pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, keterlibatan, empowerment karyawan, kepemimpinan pada setiap level, dan kerjasama tim CAS. Nah, selanjutnya adalah pendekatan standarisasi versus kustomisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 3 pendekatan yang pada periode selanjutnya Pull-Meter dan Douglas menambahkan faktor lain yaitu regiosentris. Jadi, terdapat 4 pendekatan yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, dan regiosentris. Yang pertama adalah pendekatan etnosentris. Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan di mana negeri asal lebih unggul. Menurut Alstrom dan Bruton tahun 2010, pada budaya model
etnosentrisme tergambar adanya rasa superioritas kelompok tentang tradisi asal-muasal kelahiran organisasi mereka. Mereka berpandangan bahwa cara yang mereka lakukan adalah hal yang terbaik, tidak peduli dengan adanya keterlibatan budaya bangsa asing, dan berasumsi bahwa strategi domestik adalah yang terbaik dan lebih unggul ketimbang strategi yang bersumber dari pihak asing, seperti dalam kasus Nissan di pasar Amerika Serikat, di mana terdapat perbedaan suhu dan cuaca antara Jepang dan Amerika. Musim dingin di Jepang lebih ringan ketimbang di Amerika, dan kondisi cuaca di beberapa negara bagian di Amerika dapat mencapai titik suhu terendah dengan medan salju yang cukup berat. Bagi kebanyakan masyarakat Jepang, mereka biasanya menutupi mobil mereka untuk melindungi rintikan salju dan cuaca dingin, sehingga para eksekutif Nissan berasumsi bahwa para pelanggan di Amerika juga akan melakukan hal yang sama seperti masyarakat di Jepang. Namun, faktanya para pelanggan di Amerika memiliki masalah dengan mobil Nissan mereka akibat dari perbedaan suhu dan cuaca, sehingga pada akhirnya Nissan harus mengubah orientasi pasar mereka. Selanjutnya adalah pendekatan polisentris. Pendekatan polisentris itu kebalikan dari pendekatan etnosentris, yaitu keyakinan bahwa setiap negara itu unik dan berbeda-beda. Menurut pendekatan ini, cara untuk meraih sukses di setiap negara adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan yang unik dari setiap negara tersebut. Orientasi polisentris mengasumsikan bahwa suatu tindakan para manajer di berbagai negara tidak perlu dikendalikan secara ketat oleh kantor pusat di negara domestik, serta sekaligus memberi kesempatan dan kebebasan dalam bertindak. Orientasi ini didasarkan pada filosofi bahwa lebih baik menggunakan metode lokal untuk mengatasi permasalahan lokal ketimbang memaksakan suatu solusi yang asing dan mengundang pertentangan, sehingga pada orientasi ini, tindakan yang diambil setiap cabang itu berbeda-beda seperti dalam kasus perusahaan Citicorp yang berorientasi polisentris. Pada tahun 1998, Citicorp digabung dengan Travelers Group dengan membentuk Citigroup, di mana masing-masing cabang di berbagai negara dapat melakukan kebijakan mereka sendiri, yang sering memicu kebebasan berlebihan, sehingga timbul kekacauan dan kurangnya koordinasi di antara cabang-cabang organisasi. Akibatnya, kepentingan seluruh cabang organisasi secara kelompok tidak terlayani. Yang ketiga adalah pendekatan geosentris. Suatu organisasi yang berorientasi geosentris akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan, yakni sebagai pasar global. Keegan dan Schlegelmich tahun 1999 berpendapat bahwa orientasi geosentris merupakan sintesis dari etnosentrisme dan polisentrisme yang melihat adanya persamaan dan perbedaan pada dunia dalam konteks pasar dan negara, sehingga diberlakukan strategi global yang sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan keinginan global. Dalam pendekatan geosentris, antara markas atau induk dan anak atau cabang perlu bersatu dengan cara apapun untuk menghapus bias polarisasi antara negara asal dan negara tuan rumah. Terakhir, yang keempat adalah pendekatan regiosentris. Orientasi regiosentris hampir mirip dengan polisentris, di mana dalam polisentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat spesifik pada pasar luar negeri, tetapi juga merasakan adanya sejumlah kesamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Oleh karena itu, mereka merasa perlu membuat pengelompokan pasar yang sama berdasarkan suatu wilayah dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang sama. Radomska tahun 2010.
Atas dasar hal tersebut, dalam pendekatan regiosentris ini, mereka berkeyakinan bahwa negara-negara di suatu wilayah memiliki kesamaan sehingga dibuat pengelompokan berdasarkan wilayah tersebut. Wilayah tersebut terbentuk karena adanya kesamaan seperti latar belakang budaya, ekonomi, dan politik. Contoh perusahaan yang berorientasi regiosentris adalah General Motors. Perusahaan ini memiliki strategi yang berbeda secara signifikan yang digunakan di Uni Eropa dan Asia. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan etnosentris melakukan sentralisasi dalam manajemen pemasarannya. Perusahaan polisentris melakukan desentralisasi. Sedangkan perusahaan regiosentris dan geosentris mengintegrasikannya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan pemasaran internasional yang terstandarisasi dan terkostumisasi. Jadi, di balik baiknya pemasaran internasional di sebuah negara tertentu, pasti ada keuntungan serta kekurangan di dalam pemasaran internasional tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa saja keuntungan dan kekurangan dari pemasaran internasional. Yang pertama, adapun keuntungan dari pemasaran internasional itu, satu, keuntungan perusahaan akan meningkat karena kita dapat mengekspor produknya ke pasar-pasar yang memiliki kompetisi rendah agar bisa menguasai pasar khususnya di luar. Lalu yang kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa? Karena jika kita melakukan aktivitas ekspor-impor, pasti akan menguntungkan untuk pendapatan negara. Lalu yang ketiga ada meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Lalu selanjutnya bisa mempromosikan spesialisasi dari produk kita, lalu meningkatkan ketersediaan barang yang dibutuhkan dan diinginkan dari suatu negara tujuan ekspor. Lalu selanjutnya kestabilan pendapatan akan meningkat, dan yang terakhir perusahaan akan menjadi lebih menarik bagi bisnis lain dan calon karyawan. Lalu yang kedua ada kekurangan pemasaran internasional. Dengan menggunakan strategi pemasaran internasional, perusahaan juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, yang pertama terdapat perbedaan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Maksudnya di sini adalah, walaupun kita sudah membuat produk sesuai riset, misalkan di riset sudah menyatakan bahwa konsumen di negara tersebut itu membutuhkan produk yang seperti ini standarnya. Namun, itu bukan berarti seluruh konsumen yang ada di negara tersebut membutuhkan produk yang kebutuhannya berstandar seperti itu. Jadi, tidak hanya konsumen ada yang membutuhkan produk yang kita buat. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan respon konsumen dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, terdapat perbedaan dalam proses pengembangan merek. Yang keempat, terdapat perbedaan lingkungan. Di sini maksudnya perbedaan lingkungan sudah jelas ya, karena produk yang kita buat belum tentu yang mereka butuhkan. Nah, yang mereka butuhkan itu pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan mereka juga. Lalu selanjutnya akan adanya perbedaan budaya pembeli. Lalu selanjutnya mengganggu industri lokal. Kenapa mengganggu industri lokal? Karena barang yang kita kirim keluar merupakan barang impor di negara tersebut, yang mana akan menjadi barang kita akan menjadi saingan dengan industri lokal gitu. Lalu yang terakhir terjadinya eksploitasi sumber daya. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama ada strategi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan era perdagangan internasional dalam perspektif pemasaran terdapat 3 strategi, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Yang dimaksud strategi diferensiasi yaitu suatu strategi organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dengan produk atau jasa dari perusahaan lain. Lalu yang dimaksud dengan kepemimpinan biaya adalah strategi bersaing biaya rendah yang ditunjukkan untuk pasar luas.
Dan yang dimaksud dengan strategi fokus adalah di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit atau kita biasa menyebutnya ceruk pasar atau niche market. Adapun faktor-faktor penting dalam melakukan pengambilan keputusan adalah penentuan standarisasi atau kustomisasi, kekuatan hukum, tingkat penghasilan, perubahan nilai tukar, pelanggan sasaran industri atau konsumen, pengaruh budaya, dan persaingan. Penentuan standarisasi atau kustomisasi maksudnya ini dilakukan untuk menentukan apakah produk akan menyesuaikan dengan negara yang dituju atau si produk ini tetap sama seperti di negara asalnya. Lalu yang selanjutnya yang dimaksud dengan kekuatan hukum juga harus menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan karena kekuatan hukum di suatu negara dapat mempengaruhi laju kegiatan perusahaan di negara tersebut. Lalu selanjutnya faktor perubahan nilai tukar, maksudnya kita harus memperhatikan ini karena perubahan tersebut akan berdampak pada transaksional perusahaan. Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Nah, budaya di setiap negara itu akan berbeda-beda sehingga perusahaan harus memperhatikan budaya negara tujuan untuk menyesuaikan produknya agar produknya dapat diterima oleh pasar. Lalu, kesimpulan yang ketiga yaitu pendekatan dasar dalam standarisasi dan kustomisasi dilakukan dengan 3 pendekatan yang berkembang menjadi 4 pendekatan, yaitu pendekatan etnosentris, pendekatan polisentris, dan pendekatan geosentris, ditambah satu lagi pendekatan regiosentris. Pendekatan etnosentris adalah pendekatan yang memiliki keyakinan bahwa negara asal sendirilah yang lebih unggul dibanding dengan negara tujuan, sehingga produk tidak mengalami perubahan sama sekali. Lalu yang kedua ada pendekatan polisentris. Yang dimaksud pendekatan polisentris ini adalah pendekatan yang berkeyakinan bahwa setiap negara itu unik dan berbeda-beda sehingga terjadi penyesuaian. Lalu yang ketiga pendekatan geosentris yang berarti berkeyakinan bahwa semua pasar luar negeri itu suatu kesatuan, yakni sebagai pasar global. Dan pendekatan tambahan yaitu pendekatan regiosentris. Yang dimaksud dengan pendekatan ini yaitu berkeyakinan bahwa perlunya membuat pengelompokan pasar yang sama berdasarkan suatu wilayah dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang sama. Adapun keuntungan dan kelebihan dari pemasaran internasional yang sudah saya jelaskan tadi, keuntungan dan akan saya ulangi lagi, keuntungan perusahaan akan meningkat. Itu merupakan keuntungan dari pemasaran internasional. Lalu, memiliki kompetisi yang rendah jika kita memasuki pasar yang biasa aja gitu ya. Lalu, kita akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, kita dapat meningkatkan kompetisi pasar, mempromosikan spesialisasi produk kita, meningkatkan ketersediaan barang yang dibutuhkan dan diinginkan, kestabilan pendapatan meningkat, dan perusahaan akan menjadi lebih menarik bagi bisnis lain dan calon karyawan. Serta kekurangannya pun ada perbedaan kebutuhan dan keinginan dari konsumen seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat perbedaan respon konsumen dalam bauran pemasaran, terdapat perbedaan dalam proses pengembangan merek, terdapat perbedaan lingkungan, terdapat perbedaan budaya pembeli, mengganggu industri lokal, dan terjadinya eksploitasi sumber daya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.